Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sholatan amma ba'du. Baik anak-anakku, kita berjumpa lagi di mata pelajaran PABP dengan Ibu ya. Kali ini kita akan masuk ke materi amanah dan istiqomah. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang jujur ya. Insya Allah sekarang kita akan membahas tentang amanah dan istiqomah ya. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari pelajaran hari ini, kalian dapat menyebutkan pengertian amanah, kemudian menjelaskan makna amanah, menunjukkan contoh perilaku amanah, menampilkan perilaku amanah, serta menyebutkan pengertian istiqomah, makna istiqomah, menunjukkan contoh perilaku istiqomah juga ya. Oke, lanjut ke pengertian amanah itu sendiri ya. Amanah merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Oke, sifat ini merupakan salah satu sifat yang khusus yang mana Rasulullah itu sudah ada sejak beliau dalam kandungan ya, sehingga ketika beliau besar itu beliau memang memiliki sifat amanah itu sendiri ya. Tetapi manusia juga bukan berarti tidak bisa memiliki sifat amanah ya. Manusia juga bisa memiliki sifat amanah dengan cara dibiasakan dan ditanamkan sejak dari kecil ya. Sejak dari sekarang anak-anak berubahlah menjadi orang yang amanah. Karena amanah itu sendiri artinya dapat dipercaya atau terpercaya ya. Amanah berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak menerima amanah itu sendiri. Amanah berkaitan erat sekali dengan tanggung jawab ya. Jadi orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Tapi sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah biasanya disebut orang yang tidak bertanggung jawab ya, dalam hal apapun, karena amanah itu tidak hanya dalam hal dititipkan sesuatu saja, tapi dalam hal apapun kita harus menjaga amanah yang dititipkan ya kepada kita. Oke, berkaitan dengan amanah ya, di sini terdapat firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Nah ya, amanah yang diberikan itu jangan sampai kita berkhianat ya. Karena sifat khianat itu tentunya kalian sendiri dapat merasakannya jika dikhianati oleh orang lain ya, jika dikhianati oleh oleh saudara kita, jika dikhianati oleh orang yang dekat dengan kita, itu sangat sakit sekali ketika kita dikhianati, apalagi kita mengkhianati Allah ya, naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita mengkhianati Allah dan juga Rasul ya. Oke, dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah setiap diri kalian adalah pemimpin dan yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin bagi masyarakatnya. Oleh sebab itu, imam akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Ya, begitupun dengan seorang suami. Suami adalah pemimpin bagi siapa? Bagi keluarganya. Ya, ia bertanggung jawab, maka ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Kemudian seorang istri juga pemimpin bagi siapanya? Bagi rumah suaminya dan anak-anaknya, dan ia juga akan bertanggung jawab terhadap mereka. Kemudian pembantu juga adalah seorang pemimpin bagi siapa? Bagi harta tuannya, dan ia juga berhak nantinya bertanggung jawab terhadap
terhadap apa yang ia kerjakan, ya. Setiap kalian adalah pemimpin dan tiap kalian mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya, ya, termasuk diri kita sendiri. Diri kita sendiri juga kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, ya. Jangan sampai badan kita, kemudian akhlak kita itu sembarangan, ya. Akhlak kita tidak dibenahi, akhlak kita sembarangan mengucapkan kata-kata yang kotor, ya. Kemudian badan kita sembarangan nih diumbar-umbarkan bagi seorang perempuan, misalkan begitu, ya, tidak menutup auratnya. Bagi seorang laki-laki misalkan, ya, ia meminum minuman yang tidak seharusnya ia minum. Nah, itu merupakan salah satu amanah juga yang diberikan kepada kita, ya, begitu. Karena kalian harus, kenapa kita harus menjadi seorang yang amanah? Karena harus kalian ketahui hikmah perilaku amanah yaitu dipercaya oleh orang lain, ya. Kalau misalkan kita tidak amanah, tentunya kita tidak akan dipercaya oleh orang lain. Kemudian memperoleh simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Bahkan kalau lawan pun ketika kita amanah, ya, bisa jadi lawan menjadi kawan, begitu, ya. Hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Hidupnya akan sukses karena biasanya orang yang sukses itu yang diberikan amanah yang begitu besar. Contohnya, misalkan ia diberikan jabatan yang tinggi. Karena kenapa? Karena dia memiliki sifat yang amanah, ya. Kemudian contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari nih, menjaga titipan misalkan, ya, kemudian mengembalikannya seperti keadaan semula, ya. Menjaga titipan tuh baik apa saja maupun barang, ya, baik itu barang ataupun ucapan atau janji, ya. Menjaga rahasia, nah terutama ini, ya, jangan sampai ketika orangnya tidak ada kita membicarakan rahasianya kepada orang lain, berarti kita tidak amanah, ya. Kemudian tidak menyalahgunakan jabatan, ya, pun juga sama. Ketika kita diberikan amanah, misalkan kita menjadi ketua kelas, ya, jangan sampai kita menyalahgunakan jabatan kita nih oleh guru, ya. Kalian ditugaskan mengerjakan ini dititipkan kepada KM, tapi KM ini tidak menyampaikan, ya, malah memprovokasi bahwasanya tidak ada PR Bu, begini-begini. Nah, jangan sampai kita menyalahgunakan jabatan, ya, karena itu merupakan ciri-ciri yang tidak amanah, ya. Kemudian memelihara dan memanfaatkan nikmat pemberian Allah dengan sebaik-baiknya, ya, paham, ya? Oke, amanah itu adalah dapat dipercaya. Insya Allah kalian bisa, ya. Nah, di sini ada gambar, ya, kalian nih harusnya kalian bisa nih, ya, mengidentifikasi kenapa ibu menampilkan gambar seperti ini, maksudnya apa nih berkaitan dengan amanah, ya. Kemudian ini apa ya maksudnya, ya. Nah, maksud daripada ini adalah ini merupakan salah satu gambar yang sedang dalam keadaan ujian nasional, ya. Amanah yang diberikan kepada kalian berarti berupa soal-soal yang harus kalian kerjakan secara jujur dan dapat dipercaya atau dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kalian diusahakan jangan sampai menyontek ataupun membawa contekan dari luar. Karena kenapa? Karena kalian diberikan amanah yang sangat besar oleh bapak atau ibu guru kalian untuk mengerjakan soal-soal yang telah sebelumnya kalian pelajari, ya, begitu. Kemudian yang bawah ini merupakan salah satu amanah juga, yaitu berupa kelebihan rezeki kita akan diberikan kepada orang lain atau orang yang membutuhkan, bisa, ya. Oke, ini salah satu contoh-contoh. Ini salah satu contoh komik juga yang nantinya akan menjadi tugas kalian di rumah, ya. Nanti kalian buat, ya, komik semenarik mungkin, tidak usah banyak-banyak, yang penting 1 lembar aja. Isinya tentang apa? Coba kalian membuat sendiri tentang amanah, ya. Nah, di sini contohnya nih, loh, Bang Jafra bukannya sekarang kerja di Pak RT, kata Ibu Ustazah. Iya Ustazah, jam berapa mulai kerja? Jam 9. Loh, ini kan udah jam 9.20, kok masih belum berangkat?
Iya, tapi kerjanya jam 9.30, jadi santai aja. Loh, tidak bisa begitu, Bang Jafra. Kalau masuk kerja jam 9, ya masuk jam 9, walaupun kerjanya jam 9.30. Itu namanya amanah, kata Ibu Ustazah. Iya, katanya ya. Oleh sebab itu kita tidak boleh menyepelekan suatu amanah yang diberikan kepada kita, termasuk tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian kepada kalian sebaiknya dikerjakan dan tidak ditunda-tunda, right? Ya. Oke, kalian nih nanti di rumah ya buat, boleh di buku gambar, boleh di buku tulis kalian, 1 lembar saja, isinya bebas. Mau lihat di Google referensinya boleh, mau lihat di sebuah komik boleh ya. Kata-katanya juga silahkan menggunakan kata-kata yang baik dan juga sopan ya. Oke, lanjut ke istiqomah ya. Kalau kita memiliki sifat amanah, dapat dipercaya, nah tambah lagi ya, coba tanamkan di dalam diri kalian ya, bahwa kita harus istiqomah. Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan ya. Istiqomah itu kukuh. Kalau kita sudah sering mengerjakan kebaikan, nah sebaiknya kita beristiqomah. Karena kenapa? Biasanya hijrah itu mudah ya, yang sulit itu adalah istiqomahnya, ke depannya. Karena kenapa? Pasti di tengah-tengah itu ada saja godaannya ya, baik segala sesuatu apapun. Oleh sebab itu kita sebaiknya beristiqomah ya dalam hal kebaikan. Nah, karena kenapa? Dalam makna luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Betul ya. Karena kenapa? Rasulullah pun ketika beliau menyampaikan dakwahnya di Mekah ya, bahkan di Madinah ya, tapi kebanyakan lawannya Rasulullah itu ketika beliau sebelum hijrah ya, yaitu di Mekah beliau itu banyak sekali musuhnya, tapi beliau istiqomah terus menerus sampai beliau bisa menyebarkan agama Islam ke seluruh jazirah Arab ya. Ya, meskipun musuhnya baik itu dari kalangan luar maupun kerabatnya sendiri, bahkan pamannya pun mengkhianatinya, tapi beliau tetap istiqomah untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu kita yang sudah berhijrah ya, terutama perempuan nih yang misalkan menjaga auratnya di rumah, nah tetaplah kalian istiqomah menggunakan hijabnya atau jilbabnya ya. Keluar pun sama, gunakan jilbab yang baik, menutup aurat pakaiannya. Kemudian laki-laki sholatnya tepat waktu, perempuan juga sama, sholatnya tepat waktu. Istiqomahlah kalian. Karena kenapa? Hijrah itu mudah sebetulnya, yang susah itu istiqomahnya ya. Karena kenapa? Yaitu tadi, kita bisa saja tergoda oleh rayuan bisikan syaitan ya, sehingga kita tidak kuat untuk melanjutkan suatu kebaikan tersebut ya. Nah, kalau kita sudah amanah ya, kita harus istiqomah ya, agar kita selalu menjaga amanah yang diberikan oleh siapapun ya. Karena di sini berkaitan dengan istiqomah ada di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Ya betul, terutama istiqomah kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hati kita tergoyahkan, iman kita tergoyahkan sehingga kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillahi min dzalik. Ya begitu. Kita harus istiqomah terutama yaitu ya tentang keimanan dan juga keislaman kita. Karena kenapa? Hikmah perilaku istiqomah, pertama, dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih, karena dapat mengatasi kesedihannya dan tidak gentar menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua, mendapat kesuksesan hidup di dunia karena ketekunan dan keuletannya. Nah, biasanya ya orang istiqomah itu ya, contohnya ia berdagang. Kemudian kalau berdagang itu kan otomatis
banyak saingannya ya, tapi ia tetap istiqomah, melakukan pembaharuan-pembaharuan, melakukan inovasi-inovasi, sehingga ia bisa menghasilkan begitu banyak sukses ya, keuangan yang tiada tara. Kemudian selalu sabar dan taat agar mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Berlaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Nih, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya kapanpun dan dimanapun. Betul. Karena ya itu tadi, sulit ya untuk istiqomah menjalankan perintah Allah. Kadangkala untuk bangun sholat saja sering malas. Nah ya, itu merupakan salah satu sifat ketidakistiqomahan ya, padahal kita sudah tahu bahwa sholat itu tidak boleh ditinggalkan sama sekali ya. Kedua, melaksanakan salat tepat waktu. Ada belajar terus menerus hingga paham. Kalau kita ingin cerdas maka belajarlah, begitu ya, kata Laskar Pelangi begitu kan. Nah, kalau kita ingin pintar, belajarlah, katanya begitu ya. Tidak mungkin kita ingin sukses, kita ingin bisa, kita ingin paham, tapi kita tidak belajar. Tidak ada yang tidak ajaib, begitu ya. 4. Selalu taat peraturan baik di rumah, sekolah maupun masyarakat. Selalu menjalankan kewajiban dengan senang hati, nyaman, tidak merasa terpaksa dan dibebani ya. Insyaallah bisa ya kalian ya. Oke, untuk tugasnya pertama, nanti kalian Umi kirimkan link kuis, silahkan kalian isi, hanya 5 soal. Yang kedua, boleh kalian gambar di buku tulis kalian ataupun di buku gambar kalian ya, sebuah komik tentang istiqomah ataupun tentang amanah, misalkan pemberian zakat boleh ya. Kemudian tadi misalkan tentang pembelajaran boleh ya, silahkan. Contohnya saja perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Oke, paham ya. Mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.